Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kita akan sama-sama belajar tentang strategi konten dan copywriting untuk media sosial. Nah, salah satu bagian penting dalam digital marketing adalah penggunaan media sosial. Tapi ketika kita menggunakan media sosial untuk pemasaran, itu kita tidak bisa asal menggunakannya saja tanpa strategi. Oke, semua orang mungkin bisa menggunakan media sosial, tetapi untuk mencapai hasil yang maksimal butuh strategi. Nah, bagaimana strateginya? Kita nanti akan simak bareng-bareng ya di presentasi kali ini. Nah, kita mulai dari awal dulu. Apa sih strategi konten itu? Nah, mudahnya strategi itu adalah rencana. Jadi kamu harus punya rencana dulu nih ketika mau membuat sebuah konten. Agar tujuannya apa? Agar mencapai tujuan komunikasi tertentu. Jadi kalau dalam pemasaran, tujuan kamu tetapkan dulu. Kamu mau mendapatkan followers banyak, kamu mendapatkan komentar yang banyak, engagement yang banyak, atau mendapatkan purchase yang banyak. Nah, itu sesuaikan antara tujuan komunikasi pemasaran dengan strategi konten yang kamu buat. Nah, mengapa strategi konten menjadi penting? Karena artinya kamu bisa membuat komunikasi brand yang kamu pegang itu menjadi lebih terarah dan konsisten, serta bisa membantu menentukan tema, tone, dan format konten. Nah, lalu juga bisa menghemat waktu dan sumber daya, jadi kita nggak asal posting aja, serta bisa membantu menarik dan mempertahankan audiens. Oke, lalu gimana? Apa aja yang perlu kita perhatikan ketika mau membuat strategi konten? Yang pertama, kita tetapkan dulu tujuan komunikasinya. Apa sih yang mau dicapai? Awareness kah? Engagement kah? Konversi kah? Nah, tujuan komunikasi ini bisa kita breakdown dalam sebuah kampanye pemasaran. Misalnya kita punya produk terus kita di media sosial bikin hashtag campaign digital, contohnya bangga buatan Indonesia, untuk meningkatkan awareness produk lokal atau awareness produk yang kamu jual itu. Nah, atau bisa dalam bentuk, misalnya kalau di media sosial itu kan sering mengadakan ada kayak ajak lomba gitu kan, lomba atau ajakan untuk memfollow. Nah, itu bisa juga menjadi tujuan dari penggunaan media sosial untuk pemasaran. Nah, lalu setelah tujuan, tetapkan juga target audiensnya. Nah, ini berkaitan dengan siapa sih yang ingin kamu sasar, dan kamu harus membreakdown bagaimana minat dan perilaku mereka. Misalnya, kalau yang menjadi target market kamu adalah Gen Z, nah kamu harus tahu kira-kira mereka itu berkumpulnya di mana. Nah, Gen Z ini tapi kan luas ya. Apakah perempuan, apakah laki-laki, mereka rentang usianya berapa, dan mereka minatnya seperti apa. Nah, itu harus kamu detailkan juga di target audience. Karena kan Gen Z yang mungkin main TikTok itu mungkin secara minat akan berbeda dengan Gen Z yang dia main Instagram gitu. Nah, itu cara tahunya gimana? Nah, itu kamu bisa melihat kira-kira target market yang pengen disasar itu seperti apa, nanti disesuaikan. Terus
merancang pesan utama atau key message. Nah, key message ini kamu harus menjawab pertanyaan terkait dengan nilai atau makna apa yang ingin kamu sampaikan ke target audiensmu atau target marketsmu. Nah, kalau misalkan kamu pengen mendapatkan purchase atau penjualan, pasti pesan-pesan utama yang ditampilkan adalah terkait dengan produk. Misalkan gunakan produk lokal karena kualitasnya membanggakan. Tapi kalau pesan utama kalau tujuannya adalah misalnya mencari engagement, misalkan, maka pesan utama yang disampaikan lebih ke yuk follow akun kita atau yuk jangan lupa daftar. Nah, seperti itu pesan utamanya akan berbeda menyesuaikan dengan tujuan komunikasi. Terus channel atau format konten, ini channel ya. Channel itu kalian sesuaikan tadi seperti dengan target audience atau target market. Mana platform yang paling banyak digunakan oleh target market atau target audience kamu. Nah, terus format kontennya yang lebih mereka sukai itu seperti apa? Kalau Gen Z mungkin video pendek gitu ya. Nah, mungkin kalau kamu menyasar orang tua, bisa menggunakan video yang panjang dan diunggah di YouTube misalkan, dan lain sebagainya. Terus, jangan lupa membuat kalender konten. Nah, kalender konten ini akan membuat kapan konten kamu, akun yang kamu kelola itu akan dipublikasikan. Jadi, terjadwal. Nggak ujuk-ujuk bikin konten terus upload, tapi terus nanti sepi. Gitu enggak, karena namanya strategi itu harus ada perencanaan. Lalu ada insight-nya. Nah, evaluasi dan insight ini yaitu cara untuk mengetahui apakah konten yang sudah kamu posting itu works well, bisa berjalan dengan baik atau enggak gitu. Terus gimana cara mengukurnya? Bisa kalau kamu tujuannya untuk engagement ya bisa dari engagement rate. Itu kan di insight di media sosial itu kan ada. Nah, nanti aku akan perlihatkan lebih detailnya ya. Nah, terus reach, conversion, dan lainnya. Itu nanti disesuaikan evaluasinya dengan platform yang dan tujuan komunikasi yang dipakai. Nah, lalu bagaimana sih membuat copywriting di dalam media sosial? Nah, copywriting ini sebenarnya nggak cuma terbatas hanya untuk pembuatan caption saja, tetapi juga bisa untuk digunakan sebagai kerangka dalam membuat misalnya short video, terus kemudian konten carousel yang ada di Instagram, atau konten storytelling dan lainnya. Nah, apa sih copywriting itu? Copywriting adalah seni menulis teks yang persuasif, yang dirancang untuk menarik perhatian, membangun emosi, dan mendorong tindakan. Nah, kalau misalnya storytelling kan kita udah belajar nih sebelumnya. Storytelling itu lebih ke kita menulis sesuatu yang di dalamnya ada ceritanya. Nah, copywriting itu nggak selalu model tulisan itu harus bercerita gitu, tetapi kadang ada copywriting diwujudkan dalam tagline, dalam mungkin hashtag. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk campaign pemasaran. Gitu. Kalau storytelling kan formatnya lebih panjang, copywriting bisa lebih simple. Nah, prinsipnya apa? Nah, ini sama. Kamu yang paling utama adalah mengenali audiensnya dulu. Mereka itu misalnya kamu menyasar Gen Z-nya yang seperti apa, yang gaya bicaranya mungkin sopan, terus atau mungkin gaya bicaranya sok-sok Inggris kah, atau yang kadang gaya bicaranya ala-ala anak Jaksel atau gimana gitu. Nah, kamu perhatikan dulu, analisis dulu gimana audiens yang pengen kamu sasar itu. Lalu masalah
masalah apa yang mereka miliki berkaitan dengan produk yang pengen kamu pasarkan itu. Terus minat mereka itu seperti apa? Minatnya macam-macam ya, bisa berkaitan dengan produk kamu atau bisa berkaitan dengan hobi mereka, kegiatan mereka, terus musik favorit, film favorit, dan lain-lain. Nah, lalu gunakan bahasa percakapan. Nah, kenapa? Karena ya biar lebih ngena aja, santai tapi tetap jelas. Terus gunakan hook di awal. Nah, 3 detik pertama ini sangat menentukan. Karena sekarang attention span-nya orang itu kan rendah ya. Jadi kalau ada segala sesuatu yang kurang menarik, orang lebih mudah untuk scroll ke atas gitu. Terus gunakan storytelling. Nah, dalam membuat copywriting kita bisa loh menambahkan storytelling. Tapi tetap di dalamnya ada unsur-unsur komunikasi pemasarannya. Lalu kita bisa menggunakan CTA atau call to action. Artinya bahwa kita di akhir dalam pembuatan copywriting itu akan mengarahkan audiens untuk bertindak sesuai kehendak kita. Misalnya, kita mau mengajak audiens kita untuk follow, maka di akhir kita bisa tambahkan copywriting yang isinya jangan lupa follow ya, gitu. Atau mungkin kita mau mengajak orang untuk purchase, melakukan pembelian. Nah, kita bisa menambahkan tulisan di akhir copywriting itu dengan tulisan bahwa ayo belanja hari ini, ada diskon 30% menunggumu. Nah, hal-hal kayak gitulah yang membuat orang itu tergerak melakukan sesuatu, karena biasanya kalau tanpa CTA orang akan lupa mereka tuh harus ngapain gitu. Nah, ini ada beberapa formula populer. Ini ada gaya copywriting berdasarkan platform. Nah, gaya copywriting di tiap platform ini pasti akan berbeda-beda. Nah, apalagi kalau misal audiensnya beda, ya akan berbeda pula gayanya. Nah, setiap brand mereka pasti punya audiensnya sendiri. Oleh karena itu, masing-masing brand akan memiliki gaya copywriting yang berbeda-beda. Ada yang so asik mungkin, ada yang memang mungkin kalau perusahaan-perusahaan perbankan di media sosial mereka cenderung lebih saklek, lebih kaku, lebih formal gitu. Nah, karena udah SOP-nya seperti itu. Nah, mungkin kalau brand-brand lifestyle bisa menggunakan gaya atau style copywriting yang lebih casual gitu. Nah, ini kalau di Instagram bisa menggunakan gaya bahasa yang emosional, storytelling dengan visual yang kuat, karena Instagram itu kan basisnya visual ya. Nah, kuatin di situ. Nah, kemudian di TikTok itu ringkas, ringan, langsung ke masalah. Nah, kayak misalnya contoh kopinya, kalau kamu sering lupa deadline, video ini buat kamu. Nah, kayak gini. Itu kan jadi kayak di depan ada masalahnya ya. Terus akan dijelaskan dengan sesuatu yang orang itu akan tertarik untuk nungguin apa nih, ada apa nih, aku harus nonton sampai selesai. Nah, kalau di X sendiri cepat to the point. Nah, ini lebih ke text based sih. Orang-orang yang suka baca biasanya mereka akan lebih bisa menangkap isi copywriter yang ada di Twitter. Nah, kalau di LinkedIn karena emang basisnya untuk profesional, ya kita ikuti dengan gaya bahasa yang profesional dan basisnya insight atau data, based on data. Nah, kalau Facebook itu hangat, naratif, dan mudah dipahami. Artinya di Facebook kita harus sering-sering melakukan interaksi 2 arah gitu ya. Terus langkah menyusun strategi kontennya seperti apa? Pertama, kita bisa meriset audiens dan kompetitor. Lalu setelah kita tahu nih audiensnya apa,
kita tentukan tujuan komunikasi dan pesan utamanya. Nah, tadi kan ada tujuan. Terus susun konten pilar. Konten pilar itu konten yang kamu bikin itu dia temanya itu tentang apa? Misalnya tema edukasi, tentang lucu-lucuan, entertain, tentang produk, promosi, atau tentang apa. Nah, itu adalah konten pilar yang bisa kamu susun terlebih dahulu nih. Nah, terus tentukan tone dan gaya visual. Tone-nya seperti apa? Tone itu kalau kita ngomong itu kan ada suara yang galak, ada yang lembut, ada yang tegas gitu. Nah, itu tone kan. Nah, sama, walaupun kita menulis gitu, entah nanti hasil akhirnya dalam bentuk tulisan ataupun video, kita harus sudah membayangkan dulu tone atau gaya visual yang disukai sama audiens kita itu seperti apa. Nah, apakah yang mungkin lemah lembut, apakah yang tegas atau gimana. Nah, gitu, tentukan dulu. Terus bikin kalender konten. Kalender konten ini diisi kira-kira hari apa, tanggal berapa kamu mau posting tentang apa gitu. Terus waktunya produksi, setelah itu ketika sudah diposting, kamu bisa melakukan analisis insight dan lakukan optimasi. Optimasi bisa lewat ads dan lainnya. Nah, begini cara melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja konten. Nah, kamu bisa menggunakan beberapa matriks, misalnya reach, seberapa banyak orang melihat kontenmu, engagement rate, itu merupakan interaksi. Interaksi itu dilihat dari like, comment, dan share. Nah, kalau conversion rate atau seberapa banyak orang yang melakukan aksi, kamu bisa gunakan copywriting atau pengukuran melalui berapa ya jumlah yang mengeklik, yang beli, yang daftar. Itu nanti masuknya ke conversion. Terus kalau melakukan sentimen analisis nih, misalnya banyak komplain di media sosial, kamu bisa melakukan sentimen analisis. Nah, nanti memetakan respon emosional audiens yang masuk ke kolom komentar itu, dia sifatnya positif, netral, atau negatif. Nah, ini beberapa contoh ya, copywriting yang pernah saya jadikan sebagai uji coba gitu. Nah, jadi pertama tadi tentukan tujuannya dulu, tujuan dulu, kemudian audiensnya tetapkan siapa, bikin konten pilar, terus kemudian kamu juga bisa membuat Google Calendar gitu ya, kalender konten gitu supaya lebih terstruktur. Nah, nanti setelah itu hasilnya kita akan lihat, kita evaluasi apakah konten yang sejenis itu mau dilanjutkan atau mau diganti dengan konten-konten pemasaran lainnya. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.